Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Zulfatin Aziza. Saya perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mewawancarai salah satu pelaku usaha UMKM yang ada di Desa Wanatirta. Dan narasumber yang ingin kita wawancarai itu salah satunya dari kelompok kita, yaitu Mas Rafli. Dan saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Teman-teman, saya di sini sudah berada di peternakan kambing, yaitu Bumiayu Aji Farm, dan saya sudah bertemu dengan narasumbernya. Baik Mas Rafli, sebelumnya saya dan teman-teman saya ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarahnya adanya Bumiayu Aji Farm ini. Jadi Mas Rafli, boleh nggak diceritakan bagaimana asal-usul adanya Bumiayu Aji Farm ini yang sekarang? Oh ya, oke, mungkin alangkah baiknya kita berbincang di dalam Oh ya, ya. Di sini itu apa ya, awal mulanya berdirinya peternakan kambing Bumiayu Aji Farm ini tahun 2017-18an, berawal dari hobi yang suka melihara hewan yaitu kambing dan melihat kayak peluang bisnis yang besar, jadi kan saya membuat kayak peternakan kambing ini gitu. Oh, itu yang ngelola apa Mas Rafli sendiri? Kalau yang punya itu sebenarnya kakak saya, cuman yang di sini itu saya yang mengelola, kayak gitu, yang menjaga dari yang rawat sampai menghandle semuanya yang itu saya semua. Oh. Tapi kalau pemilik itu kakak saya. Oh gitu. Jadi dalam banyaknya kambing yang saya lihat ini ada nggak perbedaan dari kambing-kambing tersebut ya? Tentu saja ada ya Mbak. Mungkin dari di sini itu kan kan ini kambing perah. Jadi biasanya itu kan di Indonesia itu kan kambingnya kambing perah etawa. Cuman di sini tuh saya memilihnya kambing dari luar, yaitu kambing Sanen dari Australia. Oh, dari Australia asli? Oh gitu. Jadi gimana cara impor? Itu dari event ekspor apa ya, kambing perah yang ada di Cilacap itu setiap kalau nggak salah 3 tahun sekali kayak gitu. Cuman untuk tahun sekarang itu susah prosesnya karena adanya wabah si PMK itu penyakit. Oh gitu. Mas Rafli, kenapa memilih peternakan kambing ketimbang hewan yang lainnya? Apakah ini di Bumiayu ya? Mungkin kebanyakan setahu saya itu peternak sapi atau ayam. Oh, sebelumnya sih saya kayak observasi ya di Bumiayu ini, kan khusus di Bumiayu karena tinggalnya di Bumiayu. Sebelumnya saya observasi dan ternyata itu yang di Bumiayu bukannya belum ada, tapi jarang yang beternak kambing gitu. Jadi saya memilih beternak kambing. Awal mulanya sih beternak kambingnya bukan perah, pengemukan yang dijual buat kurban. Cuman seiring berjalannya waktu ternyata bisnis perah ini malah lebih menguntungkan gitu. Prospeknya itu lebih besar gitu. Dari penjualan yang sebelumnya buat pengemukan itu dijual lewat media sosial atau dari? Iya, lewat media sosial. Cuman dulu itu lebih ke brosur juga, bikin pamflet yang disebar gitu. Karena kan dulu kan waktu tahun 2018 kan sosial media belum terlalu canggih kayak sekarang lah gitu. Nah dulu itu lebih bagusnya itu malah lebih secara brosur gitu loh, disebarkan ke kayak di jalanan gitu, dikasih ke orang di jalan-jalan gitu. Jadi malah lebih kayak lebih menguntungkan gitu. Yang untuk mengawali untuk menjual susunya itu gimana? Kan dari pengemukan tuh terus ke pemerah. Awal mulanya sih itu waktu expo itu apa ya, silaturahmi yang ada di Cilacap, seluruh peternakan yang ada di Indonesia, dan ternyata itu rata-rata di sana para peternak kambing itu memilihnya ke arah perah gitu. Kalau kurban kan ibaratnya panennya itu 1 tahun sekali, tapi kalau perah itu bisa setiap hari gitu. Tadi kan saya udah lihat-lihat ya Mas. Nah, tadi saya lihat itu kok banyak yang beda gitu kambingnya. Nah itu jenis giginya di sini apa aja?
Oh, di sini itu ada beberapa jenis kambing, tapi semuanya sih itu kambing perah ya. Nah, di sini tuh ada jenis kambing sanen. Jenis kambing sanen itu seperti ini. Nah, ini jenis Anglo. Nah, ini jenis Sapera kayak gitu. Ada 3 jenis kambing di sini, ada sanen, Sapera dan Anglo. Terus untuk perawatannya sendiri sih gimana Mas? Kan di sini kambingnya banyak banget tuh. Susah atau enggak? Kalau dibilang susah atau enggak sih, itu balik lagi ya Mbak ya, dari kita sendiri. Kalau kitanya udah punya basic kayak suka sama hewan atau apa itu, pasti semuanya gampang gitu. Tapi kalau dibilang susah apa enggak ya, kembali lagi dari diri kita sendiri. Nah, di sini tuh perawatannya itu dikasih makan itu 3 kali. Pagi itu kasih makan hijauan atau silage, dan yang siang itu kasih makan konsentrat, dan yang lahir itu hijauan lagi, itu sekitaran jam 5-an. Oh ya Mas Raffi, di Bumiayu Ajifam itu memproduksinya apa saja ya? Kalau di sini itu Bumiayu Ajifam itu memproduksi produk utamanya itu susu perah dan masih murni. Tapi itu belum jadi bubuk, masih cair gitu. Dan yang kedua itu bakalan anakan dari kambing yang dijual, misalnya lahiran kan anaknya dipisah. Nah, itu setelah 3,5 bulan itu dijual dan susunya diperah gitu. Oh, berarti kan tadi kan kata Mas Raffi ada susu yang cair dan susu yang bubuk. Itu untuk harganya itu sekitar berapa Mas Raffi kalau boleh tahu? Kalau di sini itu yang susu cair ya masih murni itu 1 liternya itu 35.000, dan untuk reseller itu 25.000. Tapi kalau susu bubuk saya berpatok dari peternakan luar ya, itu dibanderol seharga sekitar 20 sampai 25.000 untuk 200 gram. Dan tadi kan ada beberapa jenis kambing ya. Untuk jenis kambing yang untuk susunya diperah itu jenis kambing. Sebenarnya itu seluruh kambing juga bisa diperah. Cuman di sini tuh saya menggunakan kambingnya itu kambing sanen, Sapera dan Anglo. Karena apa? Kalau di Indonesia kan identik dengan susu Etawa. Nah, Etawa sendiri itu susunya kalau di masa produksi itu tidak terlalu banyak gitu. Paling banyaknya cuma 2 liter. Tapi kalau Etawa kalau sanen itu bisa sampai 3 liter untuk 1 hari. Untuk memerah susunya itu sekitar dari jangka berapa waktu? Oh, itu dari mulai jam 6 pagi dan ketemu lagi jam 6 sore. Itu jangka waktunya itu 12 jam. Nah. Dan yang kami lihat itu kan di sini banyak kandang ya. Kenapa di sini tuh dipisah-pisah kambingnya? Apakah berdasarkan jenis apa gimana? Enggak, kalau itu di sini ada 3 tempat, yaitu di sini sendiri itu kandang perah, dan yang di sana itu ada kandang koloni kawin, dan juga di sana juga bisa untuk kayak kandang yang buat kambing sakit gitu loh, yang terpisah gitu. Dan yang di bawah itu ada kandang yang buat para bunting, kambing bunting gitu. Jadi dipisah-pisah biar misalnya kita tuh bisa mantau, oh ini kambing perah ada di sini, di sana kambing yang buat sakit di sana. Terus yang kalau udah bunting udah masa mau lahiran dipindah di sana gitu. Biar sebenarnya biar terpantau aja sih. Ya Mas Lapri, untuk tantangan sendiri dari Mas Lapri yang memulai usaha ini apa aja ya? Kalau untuk tantangannya sih pasti banyak ya Mas ya. Dari segi faktor internal dan eksternal juga ada. Dari faktor internalnya itu pasti kan dari desa ini kan kayak belum pada tahu loh, kayak taunya kalau ke peternakan kambing ini pasti harus apa-apa ribet itu. Sebenarnya sih ya nggak terlalu juga ribet ya, karena kambing kan umumnya itu kan makannya itu kan rumput ya. Nah, cuman bagaimana kita menghasilkan biar hasilnya maksimal kan perlu ada makan tambahan, mungkin itu yang bikin ribet. Tapi kalau faktor dari eksternalnya itu tantangannya juga ada, kayak persaingan dari konsumen lain gitu. Apalagi kan susu kambingnya itu kan harganya kan yang sudah pasti jelas mahal gitu, karena juga dilihat dari kandungannya kan lebih baik susu kambing daripada susu sapi. Dan di luaran sana itu bukan lagi menjelekkan atau gimana ya, tapi kebanyakan itu ada yang konsumen yang menjual susu sapi tapi bilangnya susu kambing gitu loh.
gitu. Jadi itu yang membandrol harga lebih murah daripada harga aslinya. Itu sih sebenarnya tantangan yang dari faktor luar. Untuk mengatasi dari faktor-faktor tersebut, mungkin cara Mas Rafli gimana ya menyikapinya? Kalau bagi saya sendiri sih itu apa ya, kita lebih ke arah sosialisasi. Kita kalau ada event-event apa yang ada di desa, kita ikut mensosialisasikan kayak ini loh kegunaan susu kambing, susu kambingnya itu apa gitu. Terus juga cara membedakan antara susu sapi dan susu kambing itu bagaimana itu ada gitu. Itu sih lebih ke arah sosialisasi. Mungkin terakhir, ini ada motivasi atau kiat-kiat untuk bagi pengusaha yang mau memulai, mungkin apa ya Mas Rafli? Untuk generasi Gen Z mungkin ya. Untuk generasi Gen Z-nya itu karena zaman sekarang kan serba instan ya. Dari semua usaha itu sebenarnya itu tidak ada yang instan. Apalagi kalau nggak dari kita sendiri yang mulai, itu nggak akan mungkin berjalan. Jadi mungkin pesan dari saya, jangan mudah gengsi, terus jangan mudah menyerah. Kalau yakin ada peluang, langsung lakuin aja, jangan kayak ditunda-tunda gitu. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih Mas Rafli. Ya, sama-sama Mas. Teman-teman, segitu saja wawancara dari kelompok 2. Dan terima kasih kepada Mas Rafli yang telah menjadi narasumber kelompok. Jangan lupa share, like, and comment. Dadah!